wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Megawati SK salah satu dosen tetap pada Prodi Keperawatan dan Profesional Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat yang terletak di Kabupaten Aceh, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ambil. Sebagai dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Delivery, Interaction, and Assessment atau disingkat DAA merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan. Delivery terkait penyampaian materi kepada mahasiswa dengan beberapa cara dan metode sehingga mahasiswa dapat menerima, memahami, dan mengaplikasikan dengan baik pembelajaran yang diberikan. Interaction yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Dan assessment yaitu proses sistematis untuk mengukur dan menilai efektivitas pengajaran dan pembelajaran serta kemajuan dan pencapaian mahasiswa secara objektif. Mata kuliah utama yang saya ambil sebelumnya menggunakan nama keperawatan medical bidan atau KMB pada setiap semester. Namun, perubahan kurikulum pada tahun 2021 telah berubah menjadi keperawatan dewasa, sistem kardiovaskular, respirasi dan hematologi pada semester 3, keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan dan imunologi pada semester 4, dan keperawatan dewasa, sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan masyarakat pada semester 5. Beberapa sistem yang menjadi fokus saya yaitu sistem kardiovaskular, endokrin, dan muskuloskeletal. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu dari mata kuliah yang saya ambil pada semester ini, yaitu pada mata kuliah keperawatan dewasa, endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Selanjutnya, deskripsi pada mata kuliah ini yaitu berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan pada klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Adapun hasil yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran yaitu yang pertama, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua yaitu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etik. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada kelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kelima, melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan pada klien dewasa. Yang keenam, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari terkait review anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia serta pengkajian secara umum terkait sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Selanjutnya, review terkait dengan patofisiologi, farmakologi, dan terapi daya pada gangguan. Yang pertama ada sistem endokrin terkait dengan diabetes mellitus dan gangguan tiroid. Pada sistem imunologi terkait dengan penyakit rematik, SLE, dan HIV/AIDS. Yang ketiga ada sistem pencernaan seperti pada penyakit apendisitis, kanker kolorektal, hepatitis, sirosis hepatitis, ileus obstruktif, kolelitiasis, ataupun gastritis. Nah, pada sistem perkemihan menyangkut penyakit gagal ginjal kronik dan urolitiasis. Dan pada sistem reproduksi ada BPH dan CA prostat. Yang ketiga, asuhan keperawatan, pendidikan kesehatan serta mengintegrasikan hasil penelitian, tren dan isu terkait sistem-sistem tersebut. Dan yang terakhir, mahasiswa akan mempelajari terkait manajemen kasus serta menganalisis peran dan fungsi
artikel penelitian yang terkait dengan materi yang saya bawakan. Artikel yang dibahas berasal dari penelitian sendiri, jurnal nasional maupun internasional. Artikel tersebut dapat menunjang perkembangan hukum pengetahuan terkait materi yang saya bawakan. Materi tersebut akan disajikan dalam bentuk PowerPoint ataupun PDF. Nah, untuk praktikum keperawatan, biasanya saya menyiapkan modul praktikum sehingga memudahkan mahasiswa untuk memahami prosedur dan teknik praktikum. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aspek interaksi. Nah, interaksi perkuliahan yang saya gunakan dalam bentuk hybrid, yaitu kombinasi antara e-learning dan daring. Di mana sistem pembelajaran secara daring biasanya menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet, sementara untuk sistem pembelajaran luring saya gunakan ketika melakukan perkuliahan secara tatap muka baik di dalam kelas ataupun di laboratorium melalui praktikum yang dilakukan di mini hospital Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Untuk pengumpulan tugas, saya menggunakan aplikasi WhatsApp Group atau Google Classroom serta email dosen sebagai media untuk titip pengumpulan tugas yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, kami akan menggunakan aplikasi Sekat atau Sistem Informasi Akademik Universitas Sulawesi Barat untuk memonitoring kehadiran mahasiswa. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan, pertama ini bertujuan agar ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian ada diskusi kelompok. Di sini mahasiswa akan diarahkan untuk melakukan diskusi terkait tugas yang diberikan sehingga diharapkan ada interaksi, ada kerjasama antara mahasiswa dan membangun percaya diri serta attitude yang baik dalam penyampaian pendapat saat melakukan diskusi. Nah, yang ketiga adalah video. Pada metode ini, video akan diputarkan di sela materi pembelajaran lalu meminta mahasiswa untuk memberikan pendapat ataupun penjelasan dan memberikan highlight message dari video yang diputarkan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan lebih leluasa untuk menuangkan pendapat ataupun ide pikiran terkait dengan video. Yang terakhir adalah studi kasus, di mana mahasiswa akan diberikan suatu kasus pengelolaan berupa kasus dalam bentuk cerita terkait kondisi yang dialami pasien, lalu meminta mahasiswa untuk menguraikan terkait nasib asesmen mulai dari pengkajian sampai intervensi, di mana pada bagian intervensi mahasiswa ditugaskan untuk melakukan artikel intervensi keperawatan sesuai dengan kasus dengan batasan artikel minimal 5 tahun terakhir yang selanjutnya dikumpulkan dalam bentuk asuhan keperawatan lalu dipresentasikan. Untuk asesmen, ini mengacu pada kesepakatan dosen dan mahasiswa pada awal kontrak perkuliahan, di mana untuk bobot nilai harian 15%, bobot nilai tugas 20%, bobot nilai ujian tengah semester 25%, bobot nilai life skill atau OSCE 30%, dan attitude 10%. Nilai harian termasuk kehadiran dan keaktifan di kelas, kuis yang kadang saya berikan di awal, di sela, ataupun di akhir dari perkuliahan. Di mana untuk pemberian kuis saya biasanya bertanya secara langsung kepada mahasiswa ataupun dengan menggunakan aplikasi seperti Google Form, Quizizz, Kahoot, maupun Menti. Nilai tugas merujuk pada tugas-tugas yang diberikan. Untuk bentuk soal UTS merujuk pada bentuk soal uji kompetensi nasional Indonesia, soal dalam bentuk kasus dan multiple choice. Harapan kedepannya adalah mahasiswa sudah dapat beradaptasi dan siap untuk menghadapi ujian kompetensi nasional yang sebenarnya, sehingga dapat segera kompeten di akhir profesional nanti. Nilai life skill atau OSCE mengacu pada kemampuan mahasiswa melaksanakan prosedur tindakan keperawatan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Attitude adalah nilai mutlak sebanyak 10% yang saya tetapkan pada mata kuliah saya. Hal ini untuk membangun atau membiasakan perilaku yang baik kepada mahasiswa keperawatan sebagai pemberi pelayanan keperawatan, di mana menerapkan konsep caring dan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itulah tadi penjelasan singkat terkait dengan mata kuliah saya. Baiklah, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkembangan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Paginya. Baiklah, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga pada mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkembangan ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait anatomi dan fisiologi khususnya pada sistem endokrin. Nah,
dan juga menjaga kestabilan gula darah yang fungsinya dari sistem endokrin tersendiri. Oke, ya. Jadi fungsi dari pankreas sebagai sistem endokrin dan eksokrin. Oke, selanjutnya masih ada ya. Sarangan. Oke, jadi kan pada pankreas itu ada 3 enzim. Enzim yang pertama itu enzim hipase, yang dimana fungsi dari enzim hipase ini adalah memecah lemak. Kemudian itu ada enzim amilase, yang dimana fungsi dari enzim amilase ini memecah karbohidrat menjadi energi. Kemudian yang ketiga itu ada enzim potase, yang dimana fungsi dari enzim potase ini mencerna protein dan melindungi infeksi nerve. Oke, masih ada satu orang lagi. Oke, silakan. Jadi pankreas ini juga terdiri dari collagen enhance yang menghasilkan sel beta dan sel alpha. Oke, aplaus dulu untuk sama-sama. Ya, jadi sekarang kita lihat ya. Jadi boleh dilihat di sini. Jadi cocok dengan yang dikatakan temannya bahwa organ pankreas itu terletak di belakang abdomen dan di sini ada usus yang lambung yang berhubungan langsung. Jadi dia terdiri atas kepala, badan, dan ekor ya. Jadi ini ada kepalanya, badan, dan ekor. Nah, setelah diperbesar ya, ternyata organ pankreas ini dia terdiri dari yang namanya Pullangerhans. Nah, Pullangerhans ini dia memproduksi ada yang namanya beta sel dan alpha sel. Beta sel menghasilkan hormon insulin di mana dia akan menurunkan kadar gula darah. Sedangkan kerja kebalikan dari alpha sel, dia akan menghasilkan hormon glukagon di mana dia akan meningkatkan produksi gula darah ketika tubuh mengalami kekurangan glukosa dalam darah. Jadi meskipun ini kerjanya bertolak belakang atau berlawanan arah, tetapi dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan glukosa di dalam darah. Ya, tadi. Nah, selanjutnya pembelajaran kita hari ini akan membahas terkait dengan definisi dari diabetes mellitus, kemudian klasifikasi diabetes mellitus, manifestasi klinisnya, komplikasi, pemeriksaan diagnostik, dan proses perawatannya. Nah, kita lanjut dulu kata diabetes mellitus. Silahkan mengambil perangkatnya dan silahkan memasukkan kode di aplikasi Menti ya. Saya mau review dulu ya. Nah, apa sih yang adik-adik pikirkan ketika mendengarkan kata diabetes mellitus? Ternyata banyak yang menyebutkan bahwa hiperglikemia, berarti kelebihan gula dalam darah. Oke, ya. Resistensi insulin, oke. Penyakit kronis, jadi terbanyak ada ulkus diabetes, hiperglikemia, resistensi insulin, dan penyakit kronis. Ya. Jadi kita lihat dulu. Jadi diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronik ya yang mempengaruhi regulasi glukosa di dalam darah. Ya, di mana itu akan mensekresikan insulin sehingga dia bisa menyebabkan kelebihan kadar gula di dalam darah. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita boleh lihat ada coba mungkin bisa menyimak video berikut. Jadi ya, secara normal glukosa di dalam darah secara dalam kondisi normal glukosa yang beredar di dalam darah ini itu sedikit. Nah, pada kondisi diabetes glukosa yang beredar di dalam darah ini itu banyak ya, jadi glukosa ya. Nah, kelebihan glukosa di dalam darah itu bisa menyebabkan kondisi yang serius. Nah, pada penyakit diabetes ya, ini ya glukosanya banyak yang beredar. Nah, selanjutnya tipe dari diabetes itu ada diabetes tipe 1, kemudian diabetes tipe 2, kemudian orang yang sementara hamil pun dapat menderita diabetes, namanya diabetes gestasional yang biasanya akan sembuh setelah dia melahirkan, dan yang terakhir adalah pradiabetes. Nah, boleh kita selanjutnya saksikan ya. Nah, ketika kita makan ya, nah di sini lambung ini akan mentransportasikan
menuju ke organ-organ sel target. Nah, ketika glukosa masuk di dalam darah, nah sel beta pankreas juga akan memproduksi insulin dan ikut beredar bersama darah. Nah, insulin ini dia akan berikatan dengan ini reseptor-reseptor sehingga glukosa akan masuk ke dalam sel. Ya, jadi ini adalah prosesnya. Jadi insulin itu akan membuka pintu masuk menuju sel sehingga glukosa darah itu akan terserap masuk ke dalam sel. Jadi insulin ikut jadi karbohidrat dipecah menjadi glukosa beredar ke dalam darah, dia akan masuk ke dalam sel, ya. Insulin akan berikatan dengan reseptor sehingga glukosa darah bisa masuk ke dalam sel. Nah, pada diabetes tipe 1 ternyata ya ini pankreas mengalami kerusakan ya karena kelainan sistem imun sehingga dia merusak pankreas sehingga insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas sedikit sehingga insulin yang berikatan dengan reseptor itu menjadi sedikit. Akhirnya sel glukosa yang masuk ke dalam sel itu sedikit dan yang beredar di dalam darah itu banyak ya. Jadi DM tipe 1 ini biasanya dia berlangsung di sekitar usia 20 tahun dan hanya sebagian kecil dari penderita diabetes. Nah, ketidakseimbangan cairan di dalam darah ini menyebabkan tubuh menjadi dehidrasi. Nah, setelah tubuh menjadi dehidrasi ya akibat sering kencing, ini poliuria sering kencing, maka tubuh akan menjadi dehidrasi. Nah, ketika tubuh menjadi dehidrasi, maka di pikiran kita itu kita membutuhkan keseimbangan cairan, ya, itu keseimbangan cairan sehingga tubuh akan menjadi sering merasa haus. Nah, untuk komplikasi dari penyakit DM ini jika tidak ditangani dengan baik, nah itu akan menyebabkan penyakit kalau secara akut ada namanya diabetes ketoasidosis, kemudian hipoglikemia. Jadi penyakit yang juga itu berisiko peningkatan gula darah atau penurunan gula darah di dalam tubuh. Ya, kemudian secara kronis ketika ini mengenai pembuluh darah kecil itu akan terjadi nefropati, ya, nefropati atau bisa terjadi kayak penyakit stroke, ya. Kemudian neuropati, ya, ini ya kayak kebas, ya, pada area tungkai bisa berujung kepada diabetic foot infection. Kemudian retinopati, ya, bisa menyebabkan kebutaan. Nah, kalau dia mengenai ini organ-organ pembuluh darah besar, ini bisa menyebabkan cardiovascular disease, ya, penyakit jantung. Kemudian cerebrovascular disease bisa menyebabkan penyakit stroke, ya, kalau ini menyebabkan organ-organ besar. Kemudian ini ya peripheral vascular disease, ya, ini ya bisa menyebabkan diabetic foot infection juga, ya. Nah, bagaimana cara menangani penyakit diabetes ini? Kalau penyakit diabetes tipe 1 dia sudah bergantung kepada insulin, dan penyakit DM tipe 2 itu harus dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian mengontrol berat badan, kemudian menghindari yang namanya alkohol, kemudian yang selanjutnya adalah exercise. Nah, ini adalah hasil penelitian saya, ya. Jadi untuk penanganan diabetes itu tidak cukup kepada penderitanya saja, tetapi kita melibatkan keluarganya dengan memberikan ini diabetic self management education. Jadi penderita dan keluarga kita ajari bagaimana itu diabetes, terus bagaimana cara mencegah dan bagaimana cara untuk mengelola penyakit diabetes. Ya, silakan dibaca, ya, cari artikelnya, dibaca dan boleh menjadi rujukan adik-adik ketika memberikan intervensi keperawatan. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan diagnostik. Kapan sih seseorang dikatakan diabetes? Ya, jadi di sini ada 3 tes, ya, untuk menentukan
mana di sini penderita diabetes itu yang dicurigai diabetes seseorang itu kita anjurkan untuk berpuasa selama 8 sampai 12 jam. Ya, kemudian selanjutnya itu kita cek gula darahnya. Normalnya itu adalah di bawah 100 dan dinyatakan diabetes itu ketika berada pada 126 mg per desiliter. Nah, jika dia berada lebih dari 100 dan di bawah dari diabetes yaitu 126, berarti rentangnya itu adalah 101 sampai dengan 125, berarti dia masuk pradiabetes. Nah, yang kedua adalah glukosa toleransi test. Jadi setelah dicek ini yang puasa 8 sampai 12 jam, ya. Selanjutnya itu pasien kita suruh lagi dia berpuasa, seseorang lagi berpuasa selama 2 jam. Kemudian boleh minum ya, tapi boleh minuman manis. Selanjutnya kita tes lagi. Nah, jika di bawah 140 itu adalah normal, jadi rentangnya itu dikatakan dia diabetes jika di atas 200. Nah, jika 140 sampai dengan 190 itu dia masuk pradiabetes. Nah, pemeriksaan terakhir yaitu kadar HbA1c, di mana normalnya itu 4% sampai 6%. Jadi HbA1c ini dia akan mengukur glukosa darah selama 3 bulan. Jadi normalnya 4 sampai 6%, dan jika berada di rentang 5,7 sampai 6,4% itu dia masuk pradiabetes, dan lebih dari itu sudah masuk diabetes. Nah, pada saat kondisi pradiabetes ini harus mulai menjaga mulai dari pola makan, ditangani dengan obat-obatan, kemudian exercise, ya, gaya hidup, ya. Jadi kita menjaga jangan sampai berkembang menjadi penyakit diabetes. Penyakit diabetes mellitus yang pertama adalah, ini sesuai dengan SPKI ya. Jadi yang pertama adalah perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan hiperglikemia. Ya, jadi tadi sudah kita tahu ya bahwa itu terjadi peningkatan glukosa darah yang bisa menyebabkan gangguan perfusi perifer. Nah, intervensi apa yang kita lakukan yaitu perawatan sirkulasi dan manajemen sensasi perifer. Nah, diagnosa yang kedua adalah hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, kegagalan mekanisme regulasi. Nah, intervensinya yaitu manajemen hipovolemia. Yang ketiga adalah resiko ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan hiperglikemia. Nah, di sini yang kita lakukan adalah intervensinya adalah memberikan manajemen cairan dan pemantauan elektrolit. Nah, yang terakhir adalah resiko injuri berhubungan dengan hiperglikemia. Pencegahan dan intervensi yang kita lakukan adalah pencegahan dan pencegahan. Oke, itu tadi ya beberapa yang sudah kita pelajari terkait dengan kasus diabetes mellitus. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini menyimpulkan yang baik. Tadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa diabetes itu biasa disebut dengan ulcus diabetes atau hiperglikemia. Kemudian diabetes itu terbagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Seperti yang dijelaskan juga tadi, di mana dalam proses pengkajiannya itu terbagi menjadi pertama pengkajian, diagnosa, intervensi dan implementasi dan evaluasi. Kemudian komunikasinya itu terbagi menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Oke, ya, aplaus dulu untuk tangannya. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini bahwa diabetes mellitus itu merupakan suatu sindroma ya, yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah karena adanya penurunan sekresi insulin. Nah, pada diabetes tipe 1, penurunan sekresi disebabkan oleh karena kerusakan sel beta akibat reaksi autoimun. Sedangkan pada DM tipe 2, penurunan sekresi disebabkan oleh berkurangnya fungsi sel beta yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti usia dan genetik. Oke, selanjutnya kita tulis dulu ya. Silakan join di my quiz.
Oke, selesai. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Yang tertinggi ada Titin Krisnayanti, Kavi, Fitra, dan Farid. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan adik-adik mengkaji lebih dalam lagi terkait patofisiologi pada penyakit diabetes yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk POW. Dan POW-nya juga bisa diunduh di Google Drive ya, sudah ada. Nah, yang selanjutnya adalah silakan mengkaji farmakologi dan terapi diet pada penyakit diabetes ini. Jadi contoh POW-nya seperti ini ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa